Kembali saya akan mengingatkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Dr. Yusuf bahwa ketika Anda kemudian berkumpul pemirsa di sebuah kafe, kemudian Anda membuka masker, ngobrol di sana dalam 1 menit saja, ini sudah ada 200 aerosol virus yang bisa berterbangan dan juga mungkin bisa masuk ke dalam tubuh Anda. Jika dalam waktu 5 menit saja ada 1000 virus. Jadi cukup 5 menit saja sudah ada 1000 virus yang bisa masuk ke tubuh kita kalau kita berkumpul bersama, tidak menjaga jarak, membuka masker dan juga mungkin minum dan ngobrol-ngobrol bareng. Dokter, padahal di tubuh kita ini hanya bisa tahan terhadap 1000 virus. Begitu, dokter? Jadi kekuatan kita itu hanya sampai 1000 virus. Begitu 1000 virus masuk menyerang kita maka tubuh kita ambruk. Dan kita berulang kita harus ingat virus ini melalui droplet dan aerosol. Jadi kalau orang bilang, oh enggak saya pakai cuci tangan kok. Tapi kalau aerosolnya masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan merusak. Dan juga ingat bahwa orang-orang suka bilang, oh yang diserang hanya paru-paru karena masuk dari saluran pernafasan. Ternyata tidak. Dia bisa masuk ke peredaran darah ke seluruh tubuh dan merusak semua jaringan. Dari jantung, ginjal, hepar, bisa cuci darah, jantung yang membesar. Nah itu yang kita harus sadari. Dan pinternya virus ini adalah dia mengeluarkan zat sehingga sel T yang biasanya menangkap virus atau memakan virus, merasa ini tidak ada serangan. Nah itu berulang. Saat sekarang harus hati-hati. Kita sangat berisiko tertular, dan ketika imun kita turun, pasti kita akan tertular. Baik, mungkin terakhir juga Pak Kiai untuk menutup perbincangan ini, pesan untuk masyarakat sehingga semakin terbangun kesadarannya, termasuk juga masalah mengenai tadi ibadah di tempat-tempat ibadah atau melakukan ibadah langsung datang ke masjid dan sebagainya, sebaiknya masih ibadah di rumah saja. Silakan Pak Kiai. Ya, virus ini bagaikan api, sementara bahan bakarnya adalah diri manusia. Dengan cara menjauhkan manusia dengan manusia yang lain, itu mematikan api atau virus itu sendiri. Maka hindarkan kerumunan, termasuk kerumunan di kafe, kerumunan di pasar, kerumunan juga di tempat-tempat lain, termasuk juga di rumah ibadah. Meskipun dalam ibadah itu kebaikan, ingat Allah memberikan hukum kausalitas, sebab akibat. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan tertularnya pandemi, tertularnya COVID ini, didahulukan daripada kita mendapatkan masalahnya dari ibadah. Sementara ibadah tanpa berkurang sedikit pun pahalanya kita lakukan di rumah. Karena apa yang kita lakukan karena ngambil rukhsah, dispensasi dari Allah, pahalanya tidak berkurang dari kita melakukan di masjid. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pelonggaran dari Inmendagri itu dimaknai tidak berarti di area merah pun kita berkumpul di saat ibadah, tidak. Tetap harus melakukan physical distancing, bahkan kita harus melakukan social distancing. Ibadah di rumah ibadah kita hindari dulu yang sifatnya berkerumun, tapi fungsi masjid sebagai syiar, fungsi masjid sebagai tempat solidaritas kita, sebagai posko memantau para jamaah, juga kita membangun untuk solidaritas untuk saling menjaga, mengingatkan. Bahkan mungkin bisa saja kiai-kiai menyampaikan edukasi bersama dengan para dokter kepada masyarakat, bagaimana menghindari dan bahkan bagaimana cara kita mengatasi pada saat merasakan gejala-gejala dari COVID ini. Mari kita lakukan yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan untuk bangsa Indonesia ini. Baik. Kita lakukan yang terbaik, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apa yang disampaikan oleh pemerintah itu adalah hasil dari satu pandangan para ulama, kemudian juga adalah pendapat dari para ilmuwan kita, saintis medis, diputuskan oleh pemerintah, kemudian kita sebagai masyarakat umat ini mentaati terhadap keputusan pemerintah, termasuk PPKM darurat kali ini. Terakhir mungkin dari Dr. Yusuf. Oke, pertama-tama kita harus bersyukur kalau kita masih bisa bernafas. Ketika kita masih bernafas berarti kita masih sehat. Nah, kata kuncinya saat sekarang pandemi yang sangat meningkat, kita wajib jaga diri kita. Ketika kita menjaga diri kita, disitulah kita bisa menjaga keluarga kita. Ketika kita bisa menjaga keluarga kita, kita ikut membangun dan melindungi lingkungan kita. Nah, disitulah seperti Pak Kiai katakan, kita ikut menjaga negara agar pandemi ini bisa selesai, ekonomi bisa berputar kembali, dan semua bisa kembali normal. Baik, terima kasih Dr. Yusuf, terima kasih Pak Kiai sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan
atau mengingatkan masyarakat, termasuk juga tadi bagaimana sebenarnya ibadah ini juga bisa berlangsung secara khusyuk, tidak mengurangi afdolnya, tidak mengurangi pahala kita dengan beribadah di rumah. Terima kasih untuk waktunya, sehat-sehat Pak Kiai, sehat-sehat selalu. Terima kasih juga Dr. Yusuf. Terima kasih sudah berkenan untuk datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai dan juga Dr. Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Sebagai sajian penutup, saya akan bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana sejarah, rekor, dan juga kebahagiaan. Ini meliputi Lionel Messi dan juga tim nasional Argentina yang berhasil mengalahkan Brasil dalam ajang Copa America. Anda bisa menyaksikan cuplikan gol-gol cantik dari tim Argentina ini sebagai penutup jumpa kita. Kami akan kembali esok. Seperti biasa, 18.30 waktu Indonesia Barat, jangan sampai Anda lewatkan. Dan juga saya ingin mengingatkan kepada Anda, patuhi protokol kesehatan, termasuk juga mengenai PPKM darurat yang sekarang sedang diberlakukan. Gunakan masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain. Tidak lupa untuk Anda yang belum divaksin, segera mencari informasi mengenai vaksinasi untuk Anda dan juga keluarga Anda. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.